Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau tadi Mas Raffi 3 jadwalnya diputer ke sini, ternyata saya juga demikian ya. Kita kenalkan Bang Roni bareng-bareng berarti. Ini direkam kan? Nah, di Bang Roni nih. Yang baru tahu ya. Iya, karena dia. Saya sama istri sudah menjadwalkan ke kajian musyawarah. Masya Allah. Aju Bentri ya. Aju Bentri betul. Terus juga sekalian saya juga bawa tim bisnis saya, partner saya. Ada yang kampus, ada yang ekspor impor. Seminggu yang lalu udah WhatsApp, nanti kita ke kajian musyawarah. Masya Oke, Allah. siap. Wih, ternyata Ternyata 1 jam sebelum berangkat. kita kemarin ya Allah. Berarti setelah ini ke musyawarah sebenarnya. Insya Allah. Tapi kayaknya di sana udah selesai kan. Oh gitu. Siap. Nah, teman-teman, tapi saya selalu merasakan ada hikmah di setiap peristiwa. Tadi saya ngobrol sebentar sama Buya, ternyata Allah narik saya ke sini untuk mengingat mati. Tadi sedikit saya cerita sama Buya menyampaikan pentingnya ya kita itu belajar ilmu jenazah. Pentingnya ternyata sebelum memandikan belajar lagi ilmu bagaimana memuliakan orang yang sedang sakaratul maut. Sebelumnya lagi kita belajar juga ilmu yang namanya al-faraid. Kalau di Gontor namanya al-faraid, itu ilmu pembagian warisan. Nah, ini pentingnya kalau seorang entrepreneur mengetahui mana thayyib, mana halal. Jadi bukan hanya sekedar mengejar rupiah, tapi bagaimana kita mengejar rohiyah. Ruhiyah, betul. Rupiahnya Rupiah tapi yang utama ruhiyah. Ruhiyah. Ya. Karena orang itu nggak paham. Kalau ada yang bertanya, di manakah letak rezeki? Letak rezeki itu bukan di ketika dia bekerja keras, bukan di situ sebenarnya. Ya. Ada Ustaz Nuzul bilang, rezeki itu di langit, di sama. Maksudnya apa? Servernya langsung kita tembak kepada Allah. Jadi kalau kita hari ini dengan fenomena banyak pengusaha yang tidak mementingkan halal, yang tidak mementingkan thayyib, kita saatnya banting setir. Kita bagaimana berpikir out of the box. Yang terpenting hari ini bagaimana kita memperbaiki hubungan kita sama Allah. Insya Allah Allah akan memberikan orang-orang terbaik datang kepada kita untuk memperbaiki bisnis kita. Masya Allah, itu poin pertama ya. Bagaimana kita seharusnya lebih dekat sama Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan datangkan orang-orang yang bisa menjadi wasilah kita lancar dan semakin luas gitu saja. Masya Allah. Ini juga saya alami. Jadi saya tuh tahun 2022 akhir qadarullah bisnisnya kolaps. Ya, karena ditipu Ustaz. 2022. Kok cepat bangkitnya? Ini masih ngos-ngosan sebenarnya Ustaz. Tapi masih ngos-ngosan Bu, cuma ya senyumin aja. Jadi alhamdulillah ketika saya doa sama Allah Ta'ala, ya Allah mintanya gini saja, ya Allah temukan saya dengan orang yang bisa menjadi wasilah ini selesai. Urusan saya ini selesai seperti ini. Dan ternyata saya bukan didatangkan bisnis ya Bapak Ibu, saya didatangkan sama asatis yang keren-keren. Saya dipertemukan dengan Ustaz Salim Villa, saya dipertemukan dengan Kiai Lukman, saya dipertemukan dengan teman-teman semuanya dan pada hari ini saya rasa salah satu ya cara Allah Ta'ala mengijabah doa saya itu bisa ketemu sama supaya saya bisa sharing. Saya ketemu sama Ustadz ownernya Syandul Quran ya, itu keren sekali, saya bisa sharing banyak. Dan ternyata memang caranya Allah Ta'ala untuk tadi ya menyelesaikan masalah kita bukan tiba-tiba ujuk-ujuk dapat 3 miliar kan seperti itu, tapi didatangkan orang-orang yang hari ini ya bisnisnya halal, caranya halal dan benar dari awal. Nah ini yang paling penting. Nah itu saat fenomena saya rasa ya, karena kan saya ini masih muda banget, saya kan masih 17 tahun masih 17 tahun kan. Jadi banyak anak muda hari ini yang pengen bisnis. Tapi tadi banyak anak muda pengen bisnis gak paham fundamental, gak paham dasarnya, dan tadi gak paham ada hal-hal yang perlu dijaga dalam konteks ya fikih muamalahnya. Sehingga tadi ada yang halal tapi gak thayyib, ada yang tapi halal. Itu gimana sih? Nah teman-teman ini seru ya. Saya ini kalau seandainya menyampaikan materi, biasanya saya kasih singkatan biar hafal ya. Singkatan. Nah, nih, gimana nih Mas Age? Saya dipanggilnya Mas Age Adi Gunawan. Kalau pengen misalkan kita makan di suatu tempat, ya karena kita nggak tahu tentang kehalalannya, itu rumusnya 3. Ibu-ibu, rumusnya ada berapa? 3. Ya. A, B, C. Ulangi. A, B, C. Sekali lagi. A, B, C. A yang pertama, as. Tanya dulu. As. Nah, ini motongnya gimana? Masya Allah. Kalau beli pakaian, kira-kira ini pakaiannya syar'i enggak? Kalau beli makanan ayam, potongnya kayak gimana? Kita harus bertanya ikhtiar dulu.
Karena kan dalam usul fiqh, kalau kita ingin lepas dari al-bara'atun nadhimah, artinya lepas dari tanggung jawab, tidak dipertanggungjawabkan ketika kita punya ikhtiar. Makanya ketika memilih bisnis, kita memilih sebuah tempat makan, tanya dulu. Ya, ini kita ketika ke tempat kuliner. Nah, B-nya apa? Baca doa. B-nya apa? Baca doa. A-nya apa tadi? Ask. Tanya dulu. B-nya baca doa. Nah, baca doa ini ikhtiar kita untuk menghilangkan segala sesuatu yang masih ragu-ragu. Ya, kita baca doa, Bismillah ya Allah, saya ikhtiarnya sampai di sini, mudahkan, lancarkan. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Nah, baru kita action, baru kita makan atau kita lakukan apapun setelah kita berdoa. Karena banyak sekarang Mas Raffi, orang itu terlalu yakin, percaya diri, kurang percaya Allah. Betul. Jadi melangkah tanpa doa. Betul. Nah, ini kan baca doa, ini penting banget. Nomor 1, kita minum tadinya nggak berpahala, ketika kita baca doa jadi berpahala. Nah, setelah baca doa, baru yang ketiga adalah cuci tangan. Cuci tangan. Wih. Banyak Bukan artinya. ada masalah cuci tangan. Iya benar ya. Cuci tangan itu apa? Bersih-bersih diri kita. Sebelum kita makan, bersih-bersih. Sebelum kita, ini setahun sekali seorang entrepreneur harus membayar zakat. Itu membersihkan diri dan membersihkan bisnis juga. ABC. Jadi yang pertama ini untuk menghindari dari segala kesyubhatan, dari yang halal atau yang tidak halal, kita bisa gunakan formula ABC. Tanya, terus B-nya apa tadi? Baca doa. C-nya apa? Ingat Bu ya, Masya Allah, saya agak lupa tadi. ABC. Oke. Masya Allah ya. ABC. Yang pertama A. As. Tanya. Ini kombinasi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Keren. As. Antara keren sama maksa ya Bang ya. Biar supaya pas mulai ABC. Benar. Kecap jadi. As. Tanya. Baru setelah itu B ya. B-nya baca doa. C-nya Cuci tangan. Dan ini bisa diimplementasikan dalam konteks bermuamalah. Gimana sih kalau dalam konteks bermuamalah? Nah, dalam konteks muamalah ini kan 3 formula tadi kita pakai, ditambah lagi dengan 3 formula. Formula ini saya dapat dari Kiai Lukman. Masya Allah. Nah, Guru kita bersama ya. 3 formula ini kita pakai 3 lagi. Jadi gini, banyak orang yang berbisnis tapi dia patah semangat karena tidak mempunyai yang fundamental tadi. Betul. Ada alasan yang kuat yang harus kita miliki sebelum kita berbisnis. Betul. Alasan yang pertama, ya ini 3M. Ya, kayaknya nggak M semua deh ya. Pertama adalah menghindari dosa masa lalu. Menghindari dosa masa lalu. Tambah formula ya, yang 3 formula ini menghindari dosa masa lalu. Contoh gini, dulu kita pernah terjebak hutang riba misalkan. Betul. Beli mobil pakai leasing, beli rumah pakai KPR. Yang jelas itu riba dan itu tidak boleh menurut ajaran Islam. Nah, kalau tahu ini nggak boleh dan pernah kita lakukan, ayo kita berbisnis. Niatkan jangan sampai terjebak di dosa masa lalu. Oke. Kalau dulu saya ketika muda pernah beli mobil pakai leasing. Di situ saya nggak tahu itu riba. Saat itu nggak tahu. Alhamdulillah 4 tahun ketika sholat subuh, Allahu Akbar, cicilan saya gimana ya? Selama 4 tahun saya ini wajah-wajahnya di 15 tahun saya. Cicilan rumah biasanya. Karena badai berlalu, cicilan itu belum tentu berlalu. betul. Pandemi berlalu, cicilan masih ada. Masih ada. Iya. Oh, Masya Allah. M yang pertama tadi. Lalu M yang kedua adalah setelah kita menghindari dosa di masa lalu, yang kedua adalah menghindari rasa lapar. Menghindari rasa lapar. Tapi ini kita semua lagi pada puasa, lagi pada puasa. Maksudnya apa? Menghindari rasa lapar itu maksudnya? Artinya apa? Kita sebagai mungkin seorang laki-laki ataupun perempuan yang mungkin dia bertanggung jawab untuk keluarganya, itu mempunyai motivasi yang paling kuat ketika kita berbisnis, harus menghasilkan, harus untung adalah supaya di rumah itu, keadaan di rumah tidak kelaparan. Jadi motivasi, saya harus sukses berbisnis. Kenapa? Kalau saya tidak sukses dalam berbisnis, di rumah lapar. Jadi untuk mencari nafkah yang halal. Masya Allah. Menghindari rasa lapar. Nah, artinya mencari nafkah yang dibawa ke rumah itu halal gitu ya. Masya Allah. Jadi jangan asik tabrak-tabrak masuk saja. Dia nabrak-nabrak saja penting masuk, jangan gitu ya tadi. Iya. Itu yang paling penting. M ketiga. Nah, M yang ketiga, Bapak Ibu. M yang ketiga ini yang paling kuat. Kalau kita punya alasan yang ini, insya Allah kita bisnis akan selalu semangat meskipun banyak tantangan. Apa M yang ketiga? Mencintai Allah dan Rasulullah.
mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi karena cinta Allah dan cinta Rasulullah, dia berbisnis. Ketika 3 fondasi ini ada dalam diri kita, oke, bisnis is bisnis. Masya Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Kan sunnah dagang. Betul. Tapi apa ya Tan? Saya kemarin beberapa kali ke Pontianak, Ya. itu sampai dimarahi sama Ya, itu. Kiai Lukman. Jadi ada satu kalimat ini yang terucap sama Kiai Lukman yang buat saya tuh mikir dia juga ya. Kalimatnya begini San. Fi, antum punya utang? Punya. Oke. Udah antum pakai logika antum berhasil gak? Kata dia begitu. Saya bilang, gak berhasil gitu. Iya, karena Allah Ta'ala sudah pakai iman. Itu saya langsung macet gitu. Tapi saya bilang, iya, masalah antum itu bukan ilmu bisnis. Ilmu bisnis itu udah khatam. Gitu. Masalah antum itu antum dekat sama Allah Ta'ala, sama Rasulnya. Itu yang Kiai Lukman sampaikan. Saya langsung merasa, ya Allah benar juga. Dan sejak itu saya punya azam dalam diri, ya Allah, ya Bismillah hari ini pengen dekat sama Allah Ta'ala. Tujuannya adalah bukan semata-mata untuk bisnis kecil banget ya. Kalau masalahnya dekat sama Allah Ta'ala itu orientasinya bisnis doang ya. Ya Allah, saya pengen dekat samamu. Dan yang menjadi doa saya hari itu adalah jangan jadikan saya pemain cadangan. Nah ini yang sering Kiai Lukman juga sampaikan sama kita di Pontianak dan sama saya pribadi. Bahkan sampai nangis. Sampai nangis ya, jangan sampai kita tuh dijadikan pemain cadangan sama Allah Ta'ala. Udah siap-siap di lapangan, udah kemana saja udah dipakai sama Allah Ta'ala. Itu yang berbahaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Ustaz, berarti menarik. Tadi kita dapat A, B, C, kita dapat 3M. Nih, saya coba tes lagi nih yang para hadir hari ini. A, B, C. A-nya apa? Ya, Bu. Tunggu, Bu. Ini ibu-ibunya sepertinya fokus. Yang laki-laki ini udah ini, Bu. Es teh hangat ya, teh hangat makan rumah enak nih. Apa? A yang pertama apa? Ikhwan? A. Ya. Yang kedua B ya? Baca doa. Bu ya doang. Yang hafal. Pernah bilang, Masya Allah. Baca doa. C nya? Cuci tangan. Oke, ibu-ibu 3M. Yang pertama. Masya Allah. Menghindari dosa masa lalu. Betul. Yang kedua. Menghindari rasa lapar. Yang ketiga. Mencintai Allah dan Rasulnya. Ustaz, saya pengen tanya lagi, Ustaz kan bisnis nih. Tadi punya Omar Smart Brand OSB ya. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak Ustadz itu masuk ke dalam zona terpuruknya terpuruk banget gitu, Ustaz? Yang jatuhnya jatuh banget. Karena kalau saya pernah ya sampai orang gedor sampai govi uang itu juga pernah ada ya, datengin ke rumah gitu. Ustaz, ada nggak pernah di fenomena seperti itu, momen-momen seperti itu? Ya, itu pernah ya di awal-awal karena saya basicnya seorang trainer, motivator, ya belum terlalu paham dengan penjualan bisnis. Ya, di awal-awal saya buat produk, ya itu nggak kejual, Mas. Hampir sama sekali nggak kejual. Kejual. Akhirnya saya bagiin sama teman-teman. Nih kamu buat kamu, Mas. Gitu ya. Jadi nggak bisa jualan. Ya, akhirnya sampai saya itu mengundang salah satu pakar jualan untuk ngajarin saya nge-broadcast. Untuk nge-broadcast? Ya, saya nggak tahu broadcast itu waktu dulu warnanya kan hijau kan? Iya, betul. Ini namanya broadcast ya. Sampai saking gapteknya gitu ya. Iya, saking gapteknya. Dan yang ngajarin saya pada waktu dulu Mas Dewa Eka Prayoga. Mas Dewa, Masya Allah. Mas Dewa Eka Prayoga ngajarin ini loh caranya broadcast, ini loh caranya membangun pasukan penjualan. Dan saya masih ingat sekali pada waktu itu, ketika saya cerita sama beliau malah curhat sama saya. Mas Dewanya? Kalau masih punya utang nih 7 miliar. Oh, berarti ada orang. Ya Allah. Jadi sempat titik balik pada waktu itu, saya mulai mempelajari. Oke, berarti hari ini saya mesti belajar. Akhirnya saya melakukan investasi leher ke atas untuk belajar. Sedangkan Mas Raffi, investasi itu ada 3, bukan hanya investasi leher ke atas. Yang paling penting adalah investasi hati. Gimana sih investasi hati itu? Investasi hati itu di saat kita jualan gak laris, kita doain barang orang laris. Wih, ini saya ikut seminar bisnis baru kali ini ada begini nih. Kalau produk kita nggak laris, doain produk orang supaya laris. Ya, berarti kalau kita belum nikah, doain orang laris supaya bisa nikah. Iya. Ada di sini jomblo? Ada, Masya Allah. Doain saja. Oh, berarti Mas Raffi belum nikah dong? Belum saya. Oh, belum. Ini makanya saya sering. Udah ganteng, kaya, Masya Allah. Ganteng kaya, banyak hutang. Nah, ini yang buat orang yang mati seperti ini. Saya kemarin ada satu asatid tuh, mau nggak sama ponakan saya?
tadi habis 30 juz, Masya Allah. Antum dulu hafal tak? Bisnis, tapi saya punya utang sebenarnya. Waduh, nanti deh gitu. Allahu Akbar. Berarti pernah ada di masa-masa terpuruk, Ustaz, Masya Allah. Dan saat itu tips pertama adalah mendoakan produk orang supaya laku. Emang itu worth it, Ustaz? Sangat worth it. Kenapa? Karena sebetulnya Kan gini, Afan saya karena gini, ada alasan kenapa Kiai Lukman itu nyuruh saya tuh untuk jangan pakai logika tapi pakai iman. Betul. Karena saya itu orangnya ngitung, selalu ngitung. Ya, jadi misalnya gini, kalau saya punya produk, saya akan produce produk saya sesuai dengan berapa besar target pasar saya. Ya, jadi kurangnya sedikit supaya oke, seperti itu. Nah, kadang-kadang udah dihitung seperti itu nggak laku, gitu. Jadi pakai logika bu itu nggak laku. Makanya kata Kiai Lukman pakai iman bisa laku. Nah sama dengan Ustaz ini. Kenapa kita menjadikan ikhtiarnya itu bukan nambah marketing atau nambah budget iklan apa segala macam, tapi doakan produk lain supaya laku itu. Itu korelasinya apa? Ya. Jadi dalam ilmu magnet rezeki ada namanya kickback. Kickback itu kan tendangan balik ya. Di saat kita mendoakan orang lain, itu 1000 malaikat mendoakan kita. Dan ada dalil. Ada dalil. Saya udah hafal. Jadi di saat kita mendoakan orang lain, itu malaikat mendoakan kita. Itu kalau saya tidak salah, teman-teman boleh cek di Google ya. Itu hadis riwayat Muslim. Ya kalau saya tidak salah, itu memang bunyinya kurang lebih ya ketika ada seorang muslim mendoakan saudara muslim lainnya tanpa si orang ini tahu kita mendoakan dia, maka malaikat akan mengaminkan dulu doanya untuk kita. Benar begitu tadi? Masya Allah. Dan konteks bisnisnya adalah tadi doakan produk orang supaya laku. Ustaz ngelakuin itu? Iya, saya doakan bisnis teman saya. Bahkan kalau kata Pak Ari Ginanjar ya dengan konsep manfaat lebah. Jadi 10 detik orang yang kita lihat di pagi hari doakan dia. Buka jendela, ketemu, mohon maaf, misalkan orang yang buang sampah, kita doakan ya Allah, semoga orang itu bisa umroh, bisa haji ya Allah. Dengan travel apa tadi namanya? Van Diego. Jangan ini markas jejak imani. Jangan itu markas jejak imani, kan saya kena marah ya. Kamu jejak imani bagus. Bagus ya. Lebih banyak channel Van Diego ya. Allahu Akbar. Mendoakan orang. Itu yang pertama kali saya lakukan. Setelah itu gimana? Dalam kondisi terpuruk mendoakan orang lain lalu? Kita nggak bisa dipungkiri ya, ikhtiar itu harus balance. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Bumi, betul. Nah, ikhtiar buminya saya mempelajari pola bagaimana membangun pasukan penjualan. Oke. Jadi tim marketing dibanyakin. Tim marketing tapi yang nggak saya gaji. Oh, jadi seperti mitra ya, reseller kawan-kawannya. Masya Allah. Ini cocok buat orang yang sedang merintis bisnis, belum punya modal, maka salah satunya jalur membangun pasukan. Masya Allah, iya. Dan kalau boleh tahu bangkitnya berapa lama Ustaz? Dari sempat punya hutang Ustaz? Alhamdulillah di tahun 2012 setelah saya terjebak yang tadi riba, setelah itu nggak punya hutang riba. Masya Allah. Awalnya punya hutang riba, setelah itu nggak punya hutang riba. Dan istiqomah untuk tidak lagi terlibat. Karena ada doanya, mungkin Bapak Ibu bisa ikuti mantra saya. Ayo, ini Ustaz sebut, kita ngomong bareng-bareng ya, kita ikuti bareng. Mau silakan Ustaz. Ini bagi yang pernah berbuat salah ya, bisa ikuti. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Saya salah. Ya Allah maafkan saya. Ya Allah maafkan saya. Kalau amanah saya sudah lunas. Kalau amanah saya sudah lunas. Saya tidak lagi mengambil amanah. Saya tidak lagi mengambil amanah. Saya akan beli apapun. Saya akan beli apapun dengan cara cash. Dengan cara cash atau cash bertahap. Atau cash bertahap. Masya Allah. Tadi yang paling penting tadi ya, saya salahnya berapa kali? 3 kali. Ada orang hari ini saya salah tapi kayaknya enggak deh. Saya salah kayaknya enggak deh, bukan salah saya. Saya salah. Ada satu satu wejangan yang saya dapat dari Ustaz Nadia. Ustaz Nadia ini salah satu tempat curhat saya lah kalau saya lebih kenal. Ketika saya ketipu Bapak Ibu saat itu bisnis dan meninggalkan hutang saat itu Bu ya. Jadi hutangnya juga bukan 1.000-2.000 lah, lumayan lah saat itu untuk anak seumuran saya gitu ya. Lalu saya bilang sama Ustaz Nadia, Ustaz saya tuh ditipu, bukan saya yang salah, dia yang salah, dia nipu saya bilang gitu. Ustaz Nadia bilang, "Fi antum istighfar." Mau antum bilang dia salah, tetap antum yang salah. Jadi katanya Ustaz Nadia, ketika kita nyalahkan orang lain, kita nggak akan belajar, Fi. Betul gitu Ustaz? Itu yang buat saya, waduh benar juga nih. Padahal udah jelas saya ketipu. Ini bukan kesalahan manajemen, bukan kesalahan
sistem pemasaran, memang duit saya dilarikan aja udah saat itu konteksnya. Saya bilang dia yang salah, dan apa kata Ustaz dia sampai sekarang Ustaz, ketika saya cerita, karena amanah saya masih ada kebetulan Ustaz, ya ketika saya cerita, saya lagi galau, saya cerita sama Ustaz dia bilang, Vi, antum masih belum sepenuhnya mengatakan antum salah. Makanya tadi ketika Ustaz Anda sampaikan saya salah, itu di hati saya langsung, waduh, saya rasa ini jawaban kenapa Bang Roni jadi bakal nelfon saya. Ya, saya salahnya 3 kali gitu. Karena bukan mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu sedang punya hutang atau enggak, saya tidak tahu ya. Tapi kondisi saya ini bisnisnya lagi berjuang lah, dalam kondisi lagi kurang nyaman bisnisnya. Ya, setiap saya ketemu anak itu pulang-pulang nangis kan. Dan Ustaz Adi itu selalu bilang, antum tuh belum sepenuhnya bilang antum itu salah. Ya, antum harus benar-benar sampaikan, bilang aku sama Allah Taala, antum salah, antum terima, antum salah. Itu yang buat saya pada akhirnya, ya Allah, berarti ini nih alasan kenapa Bang Roni tadi malam nelfon saya bilang gitu. Masya Allah. Ngaku dulu kita salah, ya Bapak Ibu ya. Karena kadang-kadang kita tadi ya, ketika saya bilang ada orang bilang, kalau saya salah sendirinya enggak deh. Itu saya ngomongin diri saya sendiri. Seperti itu. Ustaz, terpuruk setelah itu fase bangkit. Fase bangkit itu kan pasti enggak segampang yang kita ceritakan hari ini gitu. Nah, Ustaz bangkitnya mulai dari mana kalau saya boleh tahu? Ketika saya ketemu Kiai Lukman, ya pada saat itu Kiai bilang sama saya adalah ada 3 ulama ya yang memberikan saya pesan. Jadi ketika kita itu lagi turun bisnis, itu waktu kita untuk belajar loh Bapak Ibu. Ya saya deketin Kiai Lukman. Lalu Kiai Lukman ini berpesan satu, peradaban itu bukan dimulai dari ruko. Karena saya punya ada ruko, dan di ruko itulah saya berbisnis. Ya, bukan dari ruko. Dari mana Kiai? Peradaban dimulai dari masjid. Masya Allah. Oke. Jadi pesan Kiai Lukman, mana masjidnya? Oh belum ada Kiai. Di sini Kiai Lukman bilang, besok saya mau meresmikan. Di mana yang mau diresmikan? Masya Allah. Langsung dihitung sama Kiai. Langsung bilang, bahwa saya migran gitu ya. Belum ada tempat, akhirnya parkiran orang lain saya resmikan. Jadi masjid. Masya Allah. Masih punya orang lain. Saya gali di situ, peletakan batu pertama. Alhamdulillah yang saat ini tempat itu jadi pondok Hafiz OSB. Masya Allah. Kita kasih kemat takbir, langsung takbir. Luar biasa. Padahal parkiran orang lain tadinya. Padahal parkiran orang lain. Habis Kiai minta besok saya mau meresmikan. Jadi gimana sama yang punya tanah gimana jadi? Akhirnya dibeli lah. Kalau saya boleh tahu, berarti mulainya bangun masjid. Dan apa bisnis yang jadi recovery misalnya? Alhamdulillah karena nama pondoknya OSB, Omar Smart Brand, dan bisnis yang nge-supportnya pun alhamdulillah OSB. Oh, Masya Allah. Jadi OSB mensupport untuk pondok itu. Oh, seperti itu. Berarti dibangun masjid, dibangun pondok, ya. Setelah itu disupport sama produk yang lain, si OSB lagi seperti itu. Nah, saya pengen ngobrol mengenai OSB sedikit. Sebenarnya Omar Smart Brand ini apa sih? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Nah, teman-teman mungkin namanya aneh ya, kok vitamin otak namanya Omar. Betul. Omar ini terinspirasi dari Khalifah Omar bin Khattab. Masya Allah. Oke. Saya diceritakan oleh guru-guru saya, Omar bin Khattab itu suatu khalifah yang tegas, disiplin. Makanya alhamdulillah saya punya istri yang disiplinnya luar biasa. Yang alhamdulillah hari ini dia hadir. Ya. Beliau ini disiplinnya bagus, sehingga sebuah ilmu kedisiplinan kita terapkan kepada anak. Ya. Nah kebetulan saya punya anak laki-laki namanya Omar juga. Oh, Masya Allah. Oke. Jadi sebagai doa, Umar itu sebagai doa supaya spiritnya sebuah perjuangan tegas itu lahir di bisnis OSB. Masya Allah. Jadi Omar Smart Brand ini adalah kalau produknya Vitamin otak. vitamin otak. Masya Allah. Ini untuk anak-anak saja atau gimana? Untuk anak-anak dan dewasa. Oh untuk dewasa juga ada? Jadi ada yang dewasa namanya OSB kapsul, yang anak-anak namanya OSB kids. Masya Allah. Nah, apakah gini, kalau biasanya orang munculin produk itu kan pasti ada problem. Baru setelah itu, ini gue ciptain produk sebagai solusinya. Nah ini bermula dari problem apa yang Ustadz lihat sehingga muncul OSB? Kalau problem utamanya itu di saat saya mau nikah, mau melamar tapi nggak punya modal. Oh itu problemnya ya? Oh Masya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti inilah memang kenapa Allah Ta'ala nyuruh saya kemari. Udah punya banyak amanah ya Bu ya, belum punya jodoh. Oh berarti awalnya karena
mau nikah, Iya. nggak punya modal. Iya. Nah, tapi kenapa OSP? Kan bisa jual yang lain, Zat. Betul. Jual baju nih kayak Fatih Indonesia. Mantap. Endorse. Baru rilis hari ini. Nah, iya. Ini baru kesempatan kita. Gimana? Ya, jadi teman-teman, ada motivasi terbesar yang ada dalam diri kita, yaitu the power of kepepet. Ah, Jadi saya mesti kepepet terus nih ya, masalah biaya pernikahan. Oke. The power of kepepet. Selain itu? Kepepet. Nah, akhirnya saya kan dulu pernah nih waktu muda, sekarang masih muda juga sih ya. Masya Allah. Masih 25 saja. Pas melamar nggak mudah, pas diterima juga nggak mudah. Nggak mudahnya bisa. Saya punya prinsip Bapak Ibu, kalau nikah pakai biaya orang tua berarti orang tua yang nikah. Oh. Ya. Jadi saya Mana nih jomblo yang laki-laki dengar ya? Kalau Anda nikah pakai duit orang tua Anda, berarti orang tua yang nikah. Yang perempuan juga perhatikan ya. Tanya, duit siapa bang? Duit mama, nggak usah lah. Gitu. Gak apa-apa sederhana bang, yang penting gedung lah sederhana apa? Ya gimana? akhirnya karena saya punya komitmen seperti itu dalam terhadap diri saya sendiri, saya mesti nikah dia sendiri. Nah, ketika saya masih bujangan, saya ngobrol sama mentor saya bilang gini, Pak, saya udah bosen nih ngisi-ngisi, kadang saya kalau ngisi dapat uang, kalau nggak ngisi nggak dapat uang gitu. Masya Allah, ya betul. Gimana ya Pak? Terus dia ngasih sebuah kalimat gini, lu kan trainer menghafal cepat, kenapa lu nggak bikin nutrisi menghafal cepat? Emang ada? Ya ada USP ya, coba ya. Tapi multivitamin menghafal cepat itu gimana sih maksudnya? Makanya saya pun pada waktu itu kalau mau berpikir seperti Mas Raffi hari ini bingung gitu kan. Bingung pasti. Nah, karena menurut saya ide terbaik adalah ide yang dadakan diaplikasikan. Oke. Ya, teman-teman tahu bulat kan enaknya digoreng dadakan. Betul. Mendadak tiba-tiba digoreng. Bedanya entrepreneur sama yang bukan entrepreneur, ketika dapat ide dia langsung action. Betul. Nah, kalau yang lama mikirnya tuh terlalu banyak otak kiri, ya itu belum cocok jadi entrepreneur. Betul. Nah, ketika malam hari saya dibilang seperti itu, besok hari saya langsung bikin Multivitamin, vitamin otak untuk kecerdasan. kecerdasan. Betul. Bikinnya gimana? Kok langsung bikin ya tepung terigu apa sama wortel? Saya bikinnya di Photoshop. Di Photoshop. Jadi dulu saya pernah kerja di studio foto, saya bisa bikin Photoshop, langsung saya googling ke Google Smart Brand. Oke. Ya, bukan saya nggak bikin produknya nih, yang penting brandnya dulu. Brandnya dulu, belum Belum buat ada. produknya ya. Belum ada. Si multivitamin itu belum ada. Saya mau bikin diri saya lebih kepepet. Oh. Jadi saya mau cari nama dulu. Cari nama. Nah, bikin Smart Brand. Ada di luar negeri namanya Smart Brand. Banyak. Banyak. Ada Smart Brand buat Smart Brand, ya, vitamin otak Smart Brand. Langsung saya ganti warnanya dari hijau jadi orange. Jadi orange ya. Nah, langsung itu saya bikin fotonya, saya taruh di status BlackBerry. Dulu masih zaman BB berarti. Masih BB. Saya taruh Iya. ini vitamin otak nih, bagus, Smart Brand. Ada yang mau jadi agen? Padahal produknya belum ada. Otak kanan itu jalan dulu baru mikir. Oh. Otak kanan jalan dulu baru mikir, otak kiri mikir dulu baru Nggak jalan. jalan. Oke jalan-jalan. Ya. Ada orang nggak mikir nggak jalan, gue yang utama gitu kacau. Oh Masya Allah. Dibuat brandnya. Dibuat brandnya, tiba-tiba ada 10 orang yang Dia mau jadi agen. Mau jadi agen, sedang bingung saya. Ya Allah, produknya belum ada. Allah Akbar. Ya, udah mau jadi 10. Akhirnya saya bilang gini, 5 juta jadi agen. 10-10-nya mau. Mau bayar DP 1 juta semua. Kali 10 orang. 10 orang. Dapatlah ke modal awal Dapatlah 10 juta. 10 juta. Masya Allah. Jadi sebenarnya bisnis itu bukan masalah modal, tapi masalah mental. Tuh, ya teman-teman. Ya ini kalau saya yakin ini pengusaha semua ini ya. Tapi betul itu, pengusaha itu bukan perkara modal, itu perkara mental. Karena ada banyak orang hari ini punya miliaran tuh nggak pakai modal saja. Betul. Termasuk Ustaz satunya berarti. Iya. 10 orang itu mau. 10 orang itu mau 10 juta, akhirnya uang 10 juta itu saya cari pabrik herbal. Oh. Pas saya ngetok, tok, langsung dia buka pintu. Oke. Ya, pakar herbal di Jakarta, dia bilang gini, hah? Ini kan Ardi Gunawan. Wis, Masya Allah, berarti sosok Bang Agi tadi udah Saya nggak tahu padahal bukan Ardi sebenarnya. Nah, ini kan Ardi Gunawan. Iya. Yang Ananda Cendikiawan tadi ya. Masya Allah. Saya bilang, wah enak banget ketemu orang kayak gini. Masya Saya nggak usah lobby gitu. Iya, Masya Allah.
Kenapa Oma? Ya saya pernah lihat Ananda itu bisa menghafal dengan cepat tanpa melihat. Masya Allah. Jadi waktu itu saya ngisi seminar, itu saya bisa menghafal dengan cepat dalam waktu hitungan detik. Dan dia terpukau pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya masih kan ada Tengku Wisnu, ada Dude Herlino. Saat seminar. Ada salah satunya ternyata dia itu peserta juga di situ. Oh, Masya Allah. Akhirnya saya bilang gini, mau ngapain kamu? Saya mau bikin vitamin otak. Masya Allah. Modalnya kan sekian miliar, ada nggak modal? Ada. Ya Allah. Ya. Terus gimana? Sabar. Kan tadi terkumpul 10 juta nih. Ternyata untuk buat vitamin otak itu miliar, berarti 10 juta gak ada apa-apanya. Terus gimana jadinya? Terus saya bilang gini, terus gimana modal? Iya nggak punya modal, tapi saya mau buat, saya ngotot. Insya Allah saya bisa jualan, padahal nggak bisa. Nggak bisa. Insya Allah saya bisa jualan, saya semangat orangnya. Saya semangat, saya bukan jago jualan, saya semangat orangnya. Laku nggak laku itu semangat dulu ya. Iya. Akhirnya dia mengambil 2 marketing. Yang saya kasih nama sampai sekarang, yang satu marketing otak kanan, yang satu marketing otak kiri. Oh, 2 ini masih ada sampai sekarang? Masih hidup, Masih hidup, alhamdulillah. Marketing otak kanan dan marketing otak kiri. Oke. Terus selanjutnya mereka berantem. Ya, karena bertiga? Berdua. Oh, berdua. Kan diserahin. Marketing yang otak kiri bilang gini, nggak bisa. Anak ini nggak punya modal. Harus ada legalitas, harus ada badan POM. Betul. Nggak punya duit kok bikin produk. Otak kiri. Atau otak kiri. Tapi yang otak kanan beda. Justru dia sekarang nggak punya duit, dibantu. Oh. Biar dia bisa punya duit. Oh, Masya Allah. Iya, paham. Sampai pada akhirnya mereka berantem. Iya. Saya bilang, bodo amat. Ya, kan ada duit lah. Lu mau bikin mikir aja udah. Kan ada gua. Iya. Akhirnya mereka berantem di dalam. Pas mereka keluar, diambil keputusan. Oke, kita terima. Masya Allah. Terus pakai modal? Enggak. Terus kamu punya apa? Nih, 10 juta. Buat apa? Buat kemasan aja dah. Kemasan juga nggak cukup. Iya. 10 juta kemasan aja nggak cukup. Nggak cukup. Ya udah. Akhirnya oke, modal MOU. Insya Allah saya janji 3 bulan akan bayar untuk bisa melunasi semuanya, tanda tangan. Masya Allah. Gak nyampe 1 bulan, alhamdulillah produknya datang. Ada berapa? 5.000 piece. 5.000 piece. 5.000 piece. Masya Allah. 5.000 piece, ada 5.000 dan saya datang produknya. Pada waktu itu saya tinggal di kos-kosan yang harganya 600.000 Jakarta? di BSD. Di BSD? Masya Allah. BSD tapi di kampungnya. Oh, oke. Nah, Itu sudah menikah? belum. Oh, itu Kan cek berjuang dulu menikah ya? ya. Mana Ustaz? Iya. Setelah itu, Ustaz? Alhamdulillah, ternyata lingkungan kita hari ini itu mempengaruhi rezeki kita. Wih, ini catat lagi Bu ya. Lingkungan kita hari ini mempengaruhi rezeki kita. Oh, Masya Allah. Jadi kalau misalkan kita tinggal di tempat yang kurang bagus, itu mempengaruhi rezeki kita. Pada waktu itu saya ngekos harganya 600.000, tapi WC-nya nggak lancar. 600.000 biasanya nggak lancar. Nah, dan kanan kiri juga orangnya pergaulannya nggak bagus. Ya, akhirnya kan, saya bukannya pindah sih, saya diusir. Karena saya di situ 3 orang sama teman saya itu istrinya datang. Oh. Terus saya bilang gini, saya tahu kamu mau bikin anak ya. Kamu mau usir saya ya. Betul. Udah saya keluar dari kosan ini, kamu di sini aja sama istri kamu. Terus saya keluar, saya pindah ke kos-kosan yang harganya 1,2. Di kos-kosan itu, masya Allah Mas Raffi, buka air, keluar air panas. Us. Ini bagus atau nggak bagus nih? Air mendidih juga air panas. Saya kan orang kampung. Oh, Saya orang Masya kampung, Allah. orang yang nggak punya duit, boro-boro mandi pakai air hangat gitu Iya. kan, minum aja kadang nggak tahu air hangat gitu. Sebenarnya, kok enak air hangat ini. enak banget, mandi sore bisa, mandi malam bisa, Iya. kok enak banget, badan seger gitu kan. Saya bilang, loh kok beda sama kos-kosan yang dulu ya. Ini namanya harganya juga beda ya Bu ya. Oh, Masya Allah. Jadi ketika diri kita itu dimanjakan, pada saat itu juga rezeki kita akan memanjakan kita. Makanya jangan pelit sama diri sendiri. Jangan Bu, ini nggak mau beli makanan terus diri sendiri mikir ya. Tadi bukan di SDM kan gratis. Oh gitu San. Ya. Pindah kos-kosan. Ada 5.000 bisnis. Ya. Cara jualnya gimana? Nah, terus sebelum jualan itu ternyata ketika saya tadi pindah kos-kosan banyak hal-hal yang mendukung saya ya. Pertama, gak usah pakai wifi dulu kan kalau di kos-kosan yang lama
pakai mode smart tuh colong tutup Betul, nggak betul, nyambung ya. betul. Di sini kok udah nyala, terus Ada wifi-nya ya? Pakaian tuh pagi-pagi dikasih yang bersih. Masya Allah. Pokoknya di sini nih awal mula titik balik perkembangan di situ. Masya Allah. Ketika diri kita merasa nyaman di suatu tempat, itu kita berpikir itu lebih mudah. Masya Allah. Nah, pertanyaan tadi, gimana cara ngabisin 5.000? Ini 5.000 piece, 5.000 kotak atau 5.000 pil atau gimana? 5.000 botol. 5.000 botol ya? Masya Allah. Gimana caranya? Ada 7 formula. Oh, catat dulu, catat. Pokoknya rugi ya. Di bibir 7 langsung. Ini kan bisnis gak pakai modal gitu. Iya. Beda emang kalau laki-laki Masih beda ada belum 7 formula aja udah. Ini vitamin otaknya OSB. Oh ini. Nah, Oh Masya Allah. 5.000 botol di kos-kosan nggak laku kejual. Tunggu. Kan ini kita menyetat 7 nih. Kenapa Ustaz bilang gak laku? Gimana? Kan 5.000 botol gak laku. Gak laku kejual. Belum laku terjual. Oke. Cara mau lakunya 7. Ada 7 formula. 7 formula. Gimana Ustaz? Saya mau bikin bersambung ya, biar supaya diundang lagi gitu ya. Masya Allah. Dan moderatornya harus saya ya. Oke, bersambung dengan Cinta Fitri. Oke. Yang pertama itu saya bikin teknik namanya BOSSSS BOSS. yang pertama BOSSS BOSS. Apa itu Ustaz? Berani, optimis, modal senyum, salam, sapa, sentuhan personal, silaturahim. Iya, sabar dulu, entar dulu. Berani, optimis, senyum, sapa. Ya, berani, optimis, modal senyum, Modal senyum. sapa, silaturahim, sentuhan personal. Sapa, salam, silaturahim, sentuhan personal. 5S. 5S. BOSS. S-nya 5. Senyum, salam, sapa, silaturahim, sentuhan personal. Enak banget ya, kajian ada betulan ya, Masya Allah. Kayak meeting beneran ya. Alhamdulillah. Tapi ini setelah saya cerdas bisa juga untuk dapat mertua juga bisa kan? Bisa. Berani, optimis, modal senyum, salam, sapa, sentuhan personal, silaturahim. Ditanya ada duit belakangan, yang penting bos aja dulu ya. Sentuhan personal dan silaturahim. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, yang keduanya itu British. Berani, optimis, modal, selebritis. Berani, optimis, modal, selebritis. Tuh. Pertama bos, kedua British. Berani, Optimis, modal. selebritis. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau produk kita nggak dikenal oleh orang lain, produk kita harus dipegang sama orang yang terkenal. Contohnya Itu, saya datang ke pameran para artis yang sedang buka bisnis di pameran Mandiri, Bank Mandiri. Saya kasih semua artis produk saya. Oh Masya Allah, kasih aja. Dikasih buat Mbak Nirina Zubir, Mbak David Kholik pada waktu itu, Mas yang ketawa Indra Bekti. Oh, Indra Bekti. Terus Mas Tengku Wisnu, Mbak Sherin pada waktu itu saya kasih semuanya. Ya. Alhamdulillah, pada mau semuanya. Masya Allah. Ya betul, dikasih Bu ya. Dikasih. Terus habis dikasih, baru minta foto. Mau mereka diminta foto? Alhamdulillah, kalau nggak Allah, mungkin lihat saya kasihan. Kali. Karena kan kadang-kadang kan kalau artis disuruh foto produk kan pasti ini ya, pasti bayar ya. Kalau nggak ada akad ya biasanya aduh nggak dulu deh gitu. Makanya kita harus nanya dulu, boleh nggak Kak saya minta fotonya? Oh boleh. Gitu. Oh Masya Allah. Jangan habis dipoto, kurang kita balikin, kurang. Iya. Oh Masya Allah. Berarti memang benar-benar senekat itu kan? Betul. British, berani, optimis, modal, selebritis. Pas punya uang baru bayar endorse. Gak punya uang, cari yang gratis. Masya Allah. Pertama bos, kedua British. Ini yang ketiga mau dibahas sekarang kan nih? Atau mau di season berikutnya nih? Yang ketiga sekarang ya? Yang ketiga apa tak? Nah yang ketiga itu namanya Brutus. Bos British Brutus. Yang keempat British. Apa Brutus itu apa tuh? Brutus itu berani, optimis, modal, status. Berani, optimis, modal, status. Kenapa modal status? Karena yang saya punya pada waktu itu ya cuman HP BlackBerry jadul. Ya udah, saya nggak punya banyak modal untuk jualan. Saya bikin aja status tiap hari.
Setiap hari. Ada yang nge-ban gini kan? Masa story-nya jualan mulu? Ada gitu kan? Karena anak muda zaman sekarang gitu. Ada promosi-promosi, Insta story-nya jualan mulu katanya. Emang mau bodo amat ya? Yang duit gue ya? Gimana sih? Iya. Gimana kan? Brutus. Setiap hari buat status. Jadi ada ilmunya Bapak Ibu. Ketika kita bikin update status itu langsung 4 kali. Jadi yang pertama itu edukasi. Yang ketiga motivasi. Yang kedua motivasi. Yang ketiga testimoni. Yang keempat produk. Nih, kita ulangi. Yang pertama adalah edukasi. Kedua motivasi. Ketiga testimoni. Baru keempat produk. Baru hard sellingnya di keempat. Betul. Oke. Sekarang contoh kan edukasi. Contoh misalkan saya mau jual vitamin otak. Ya saya kasih edukasi dulu. Betapa pentingnya kita menjaga otak. Manusia kan takut dengan ancaman. Ya, kamu kepala aja dijaga pakai helm, masa isinya nggak kamu jaga? Masuk tuh. Apa maksudnya gitu? Iya. Otak aja dijaga pakai kamu. Iya. Contoh. Oh, dia baca nih, gila manfaat banget nih motivasinya gitu kan. Lalu edukasi di situ. Edukasi dulu atau motivasi dulu? Edukasi. Kenapa sih kita mesti memelihara otak? Karena kalau kita otaknya lancar, pikiran lancar, kerja bisa lebih bagus, anak bisa lebih cerdas. Orang baru tuh, oh iya benar juga ya. Oh, itu udah harus jadi produk tuh, gitu caranya. Jangan langsung jualan. Edukasi, motivasi. Nah, motivasi tadi saya baru berikan contoh. Lalu yang ketiganya baru testimoni. Ketika dia udah senang dengan motivasi, edukasi, dia baca testimoni. Oh, ada ya vitamin otak. Pertama lagi di dunia, dukungan software menghafal cepat. Yang bilang saya, ya udah nggak apa-apa, aku makan bilang. Betul. Ya kita kan klaim sendiri ya, biar aja udah. Iya. Pertama di dunia adalah dukungan software otak anak. Karena nggak ada vitamin otak di Indonesia, di luar negeri, yang ketika kita beli bonus software otak nggak ada. Oh nggak ada. Hanya OSB. Oh. Jadi kita software otak itu maksudnya Jadi software otak tuh ketika kita pelajari, di situ kita ngetes kamu dominan otak kiri atau otak kanan. Terus kita ada latihannya. Masya Allah. Ada audionya. Iya, paham. Jadi orang tuh kalau jual sesuatu ada value. Saya ingat mentor saya bilang gini, kalau kamu nggak punya pembeda abadi dari produk kamu nggak akan abadi. Kalau kamu nggak punya pembeda abadi, produk kamu nggak akan abadi. Produknya nggak akan abadi. Nggak long term gitu loh. Maka diferensiasi itu penting. Tuh. Udah ini harusnya ada papan tulis nih SDM, gimana sih nih? Ya, Bang Roni mana nih? Iya, harusnya pakai papan tulis nih. Aduh, sayang banget ini. Ada rekaman banget. Ini kalau dibawa ke hotel, 7 juta pertemuan ini. Bener. Saya kemarin mau ikut soalnya. 7 juta ya Allah, begini doang sih. Oke, baru yang terakhir hard selling. Baru produk, kita kasih video yang bagus. Kita zamannya bisnis online tuh video nomor 1. Ya saya investasi untuk bikin video agak sedikit lumayan. Kenapa? Karena orang tidak melihat produk asli, lihat video. Betul. Ketika lihat videonya bagus, lihat manfaatnya bagus, baru dia beli. Masya Allah. Itu ya caranya ya teman-teman yang pengen jualan ya. Yang ini live ya. Ini live ya. Nah teman-teman yang live juga ya semuanya yang lagi berhadir. Jadi kalau dalam bisnis itu kita pasti paham ya ada AIDA, kan gitu ya, awareness, interest dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada konsep hot market, cold market, macam-macam ya. Nah tadi memang apa yang disampaikan sama Ustadz Adi itu make sense banget bahwasannya ya orang tuh harus diedukasi dulu mengenai kalau tadi konteksnya multivitamin otak ya kenapa harus jaga otak, kenapa harus otak tuh kalau mau dijaga kenapa seperti itu ya. Dan benar orang tuh kalau dikasih ancaman itu lebih aware. Nah jadi itu termasuk dalam konsep sales funneling ya. Kalau misalnya kita belajar di ilmu marketing itu masuk ya. Saya pernah baca buku sedikit tebal namanya .com Secrets punyanya Robert Branson kalau saya nggak salah, orang Amerika. Nah itu ngomongin mengenai sales funneling ya. Kalau kita pelajari teorinya sama seperti disampaikan sama Ustaz Hadi, cuma kadang-kadang kita lebih dengar sama Charles Branson ya, sama Michael something ya, bukan Ustaz Hadi atau Ki Lukman enggak ya. Ya siapa Ki Lukman, Ustaz masa ngomongin bisnis gitu ya, jadi kita kadang-kadang padahal ilmunya sama, implementasinya sama, bahkan ada pembedanya apa tadi ya, ruhiyahnya di nomor satukan. Nah ini yang paling penting yang mungkin kita kadang-kadang di pelatihan bisnis itu tidak ketemu. Afwan ya, saya kemarin Bu, ini kenapa saya mau ikut pelatihan ya, karena saya dibayarin sama teman saya ya. Kalau enggak saya juga nggak mau ikut, bukan karena harganya. Pematerinya adalah
salah satu investor diskotik terbesar di Indonesia. Itu yang saya dengar, 7 juta, banyak yang ikut. Nah, yang ikut majority Islam. Ya, salah satunya adalah siapa? Tadi investor diskotik terbesar di Indonesia. Kalau saya sebut pasti tahu, Nah, nggak mungkin saya sebut ya. Nah, itu saya bilang ya Allah, saya bilang 7 juta terdengar dia ngomong sih, ngapain saya bilang gitu? Ya perkara di hotel mewah, ya. Ilmunya sama, yang disampaikan apa? Ilmu marketing, awareness, interest, begitu semua kalau pelatihan bisnis. Ya, nah hari ini ya doakan ya teman-teman surah Duta Muzara, kita kedepannya akan buat program ini continue. Jadi bukan hanya di Ramadan saja. Tujuannya apa? Mohon maaf, ya, saya juga punya kelas bisnis. Kelas bisnis kami low cost, ya, cuma 5.000 sehari. Ya, tujuannya apa? Banyak anak muda hari ini yang menjadikan bisnis ini bukan satu ajang untuk bermuamalah secara legal, secara proper, tapi sebagai ajang gengsi-gengsian. Sehingga apa? Ngeluarin duit 300 juta untuk hal yang semestinya nggak dia keluarin. Itu pride, itu kebanggaan. Saya punya teman Bu, ya berenam mereka orang Medan, kan saya asli orang Medan ya. Berenam orang Medan, anak muda ngumpulin duit masing-masing 50 juta, bukan kafe. Saya bilang pernah bisnis kan? Nggak pernah. Saya bilang setahun paling lama tutup ini, saya bilang kali. Mereka marah-marah sama saya, oh nggak mungkin Vi begini karena ini bagus sama segala macam. Ya antum tuh ngomong asumsi doang, saya bilang. Akhirnya jangan kan setahun 10 bulan tutup kafe. Tapi apa? Dia punya pride ngeluarin 300 juta. Dia punya duit. Lalu untuk kita yang punya duitnya gimana coba kan gitu. Makanya doakan program ini bisa jalan terus. Doakan juga ya manfaatnya semakin luas sehingga banyak anak-anak muda Muslim Indonesia yang bisnisnya besar dan benar sejak awal. Nah itu yang paling penting. Tadi kita dapat ilmu banyak dari Ustaz Hadi ya. Tadi dari 7 kita udah bahas 3. Yang pertama tadi apa? Bos. Ya, berani optimis. Senyum, sapa, salam, sentuh hatinya, silaturahim. Sentuh personalnya silaturahim. Yang kedua apa? British. Apa British? Berani, optimis, modal selebritis. Ya. Modal orang ya. Gebet-gebet teman-teman yang punya followers lah. Ya. Yang ketiga apa? Brutus. Berani, optimis, modal status. Ya. Sebelum saya tutup karena sudah jam 6. Maghrib berapa? 6.20 ya? 6.10 ya? Oke. Berarti setelah kita langsung siap-siap berbuka. Nah, sebelum saya tutup, sebelum tadi ngomong setelah tadi kita dengar 3 hal tadi ya, ada bos, ada British, ada Brutus gitu. Perhatikan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Di ketiga-tiganya ada 2 kata yang gak pernah tinggal, apa? Berani, optimis. Bos, berani, optimis, baru modal sapa, salam, sentuh personal, silaturahim. Brutus, berani, optimis tuh, berani, optimis, modal status. British, berani optimis, modal status. Semuanya dalam konteks bisnis adalah berani optimis. Kalau dari awal udah gak berani, gak optimis, gak sama lain. Ketika kita ngeluarin produk, pasti ada orang bilang sisi kelemahan produk kita itu pasti ada. Itu pasti ada. Bagus gak? Bagus, kita bisa belajar. Ya. Tapi kalau misalnya buat kita jadi down dan gak optimis, berarti gak usah memulai, jadi karyawan aja. Saya sering bilang gitu, benar saja. Jadi yang saya tangkap tadi di 3-3-nya ini ada berani optimis. Nah, 4, 5, 6, 7 kita akan bahas di season berikutnya. Iya. Biar datang lagi Bu, biar diundang lagi Senardi ya. Biar saya datang lagi kemarin, Masya Allah. Nah, ada banyak hal yang kita dapatkan hari ini dari Ustaz Hadi. Ya, saya masih pengen menggali sebenarnya selain bisnis Omar Smart Brain tadi, ada bisa apa lagi? Tapi nanti sepertinya asiknya di season berikutnya ya, season kedua gitu ya. Udah kayak film tersanjung ya, ada season. Nah, tapi yang paling utama tadi adalah di awal kita membahas bagaimana kedekatan kita sama Allah Ta'ala, cinta kita kepada Allah Ta'ala, dan cinta kita kepada Rasulullah SAW itu menjadi fondasi awal kita untuk berhasil dalam berbisnis, bermuamalah. Dan ini yang banyak dilupakan. Kenapa? Karena ketika kita tidak cinta sama Allah dan tidak cinta kepada Rasulullah, ya, maka kita akan apa? Tabrak-tabrak masuk ya, tabrak sana tabrak sini, yang penting masuk. Kata Allah Ta'ala, jangan riba, kan lu perang sama gua gitu ya. Kita riba, ini perangin sama Allah Ta'ala. Mungkin bisnisnya besar, tiba-tiba istrinya sakit-sakitan, anaknya sakit-sakitan, istrinya selingkuh, orang tuanya sakit-sakitan, semuanya ngejar harta, gak ada yang tahu. Ya ini yang kita semua saya rasa harus jaga. Fondasi awalnya cinta Allah, cinta Rasulnya. Ketika 2 ini sudah kita terapkan, maka insya Allah Allah Ta'ala kasih jalan. Gimana cara jalannya ini saya
saya rasakan hari ini. Ketika saya bangkrut Bu, ketipu lah saat itu dalam konteksnya. Banyak tawaran pinjaman masuk. Bahkan orang tua saya, mama saya, karena ngelihat anaknya kasihan, dia bilang, "Vi, mama tuh punya kan PNS ya, ASN, sekolahin aja," kata mama gitu. Padahal mama saya ini ngaji. Ya, kenapa dia ngomong gitu? Karena anaknya kasihan, kan gitu. Kenapa dia bilang, "Vi, sekolahin aja?" Saya bilang, kenapa enggak? Ketika nanti saya ambil ini duit, mungkin ada peluang, tapi saya akan tergulung di lubang yang sama sih. Karena saya perhatikan Bu, orang kalau udah masuk riba susah keluar. Sama orang kalau mulai bisnisnya dengan cara suap, susah keluar. Begitu terus ramai. Perhatikan deh teman-teman kita yang mungkin ada yang begitu, pasti susah keluar. Ya, gitu, saya perhatikan. Saya jaga Bu diri saya untuk enggak masuk ke lubang riba. Alhamdulillah gitu. Memang digedor-gedor pintu saya sama orang-orang yang investor ya. Karena juga duitnya sama kita kan gitu ya. Gitu rasanya stres banget saat itu saya. Tapi saya jaga sih ya Allah. Ini saya jaga ya Allah. Dan saya nggak mau perang sama engkau selaku Tuhan saya bilang gitu. Masa gue digedor mulu sih? Kapan dibantunya gitu? Kalau datang kan saya komunitas isinya pengusaha semua. Dia nggak pakai riba. Yang ngajarin saya sholat, yang ngajarin saya ngaji. Gimana? Jalan. Ketika saya benar-benar terpuruk, Allah kenalkan dengan Ustaz Salim Afilah. Ketika kenal sama Ustaz Salim Afilah, kenal sama Ustaz Nomarul Hakim. Sekelilingnya pengusaha semua nggak pakai riba. Saya langsung, ya Allah, inilah kenapa Allah, inilah jawabannya. Jadi buat teman-teman semua hari ini yang masih ada di lubang yang sama, saran saya keluar. Goyang pasti, bukan kan goyang jatuh, Bu. Kan lagi cuma goyang pasti jatuh, ya. Tapi nggak apa-apa, jatuh mungkin fase pembersihan akan ketemu lagi sama circle lingkaran yang akan menjaga bisnis. Tapi nggak pakai riba, bisnis nggak pakai suap, bisnis nggak pakai akad yang batil seperti itu. Baru Ustaz. Saya mau ngasih ebook ya kepada teman-teman. Wis, masya Allah. Karena nanti mungkin bisa dibaca yang ke 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, kita dapat hadiah buku elektronik dari Ustaz Adib. Allah Akbar. Yang mau angkat tangan. Oh iya, saya mau kalau saya. Saya tambah lagi ebooknya yang judulnya bebas utang. Wah, itu yang paling penting. Sumringah kita saya dengan buku bebas utang. Buku yang pertama smart selling. Jadi yang Smart selling. yang tadi itu 7 teknik, yaitu smart selling, 7 teknik marketing melejitkan saldo rekening. Iya, siap. Ada 7. Yang kedua bebas utang. Bebas utang. Masya Allah. Kalau yang minimal 10 saya nggak kasih. Ada berapa orang yang mau coba? Nah, coba ini. Nah, semuanya. Semuanya Ya. Oke. Saya mungkin kirimnya besok. Jadi nanti malam izin saya save nomornya. Saya kirimnya besok mungkin pas habis ini ya, pas habis subuh. Ya Allah. Boleh save nomor saya, nanti saya kirimnya sendiri besok. Siap. 0822 0822. ya. Yang nge-save ntar malam saya nggak terima. Ibu, biar saya aja yang save. Ya, nanti saya bagikan ke ibu-ibu. Tapi 50.000. Langsung dijual. Ayo, ngomong silakan sih. 0822 822. 5856 Oke. 6720. 0822 5856 6720. Oke, di save. Ardi Gunawan OSB. 0822 5856 6720. Betul, Ibu Natule. Ibu silakan di save dulu, dicek dulu fotonya ganteng nggak? Kalau ganteng itu saya. Kebetulan saya pakai foto itu waktu ngelamar istri saya. Masya Allah. Kita belum cerita sampai fase ini ya, lamaran ya. Nah, ini kita nanti akan di season berikutnya nih, insya Allah. Nanti jadi film mas. Saya pas setelah akad dia kaget. Dia bilang gini. Saya bilang ke dia gini. Subhanallah. Dia bilang gini. Masya Allah. Udah dari save ya. Ini perjalanan pembuktian cinta yang sebenarnya. Jadi saya save nama Bapak Ibu, tolong dikirim nama spasi, ebook, smart selling dan bebas utang. Nah, jadi nanti saya kirim ini kirimannya juga. Ini fotonya ganteng banget Ibu ya. Makanya ganteng putih yang pakai kacamata ya, aslinya lebih ganteng ya. Masya Allah. Itu dia. Nama spasi, ebook, smart selling dan bebas utang. Dan bebas utang. Besok habis subuh saya kirim satu persatu ebooknya. Dibaca sampai tuntas. Yang bebas utang ratusan halaman, yang smart selling cuma 10 halaman. Jadi lebih cepat bacanya. Memang ngomongin bebas utang ini panjang gitu ya. Iya. Barakallah fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Atas waktunya teman-teman semua, Bapak Ibu, kami ucapkan jazakumullah khairan atas kehadirannya. Insyaallah ini akan rutin dilakukan setiap Sabtu dan Ahad, ya. Sabtu depan kemungkinan bukan saya tapi Habib Ares, ya. Tapi Ahadnya insyaallah nanti kita akan ketemu lagi. Barakallahu fiik Ustaz, nanti kita akan buka masa bareng-bareng ya. Nanti kayaknya kita doa di sana dari sini. Atau mau di sana aja nggak apa ya, doa di sana aja.
Baik, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Mas. Oh, pemberian cendera mata. Iya, silakan. Mas 3 kilo ya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini dia. Silakan. Buya, boleh? Boleh Buya, silakan Buya. Tahan dulu, lihat sini, tahan dulu. Oke, 1, Udah hasil belum, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Sip. Ya, kita baru mulai. Tahan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh iya, siap. Sip. Kamu kenapa foto bertiga ya? Ustaz, Ustaz. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sip. Masya Allah ya, Masya Allah bisa belajar bisa. Saya masih harus belajar. Oh enggak Bu ya. Oh iya.